Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-15 dengan judul Singasari. Dalam seri ke-437 ini, dengan para pemain, Chris Urspon sebagai Rudra Bondo, Nanang sebagai Diposari, Lili Nur Indahsari sebagai Ken Umang, Ape Burhan sebagai Sang Tumenggung Rangga Lampitan, Susi sebagai Danarwari, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Senopati Diposari mendengarkan kisah yang dibeberkan oleh Senopati Rudra Bondo dengan seksama. Kisah tentang masa silam Ken Umang yang diawali dengan pemerkosaan yang dilakukan oleh Sang Tumenggung yang adalah kakak iparnya sendiri. Ken Umang tidak peduli kakaknya sedang hamil tua. Dia harus melaporkan apa yang dialaminya itu kepada Danarwari, kakak perempuannya. Siapa yang menangis? Aku, Kangbo. Kau Ken Umang, ada apa? Aku sedang bermimpi naik kereta menyeberangi sebuah sungai. Lalu tiba-tiba aku mendengar ada orang menangis. Ternyata kau yang menangis. Ada apa? Mengapa kau menangis, Umang? Ada apa? Katakanlah ada apa? Bagaimana aku bisa mengerti dengan apa yang sedang kau hadapi kalau kau tidak mau menceritakannya? Ayo Umang, berceritalah. Ada apa? Kangbo. Iya, bagaimana? Kau kenapa? Aku diperkosa, Kangbo. Apa? Ulangi Ken Umang, ulangi kata-katamu. Benarkah kau tadi mengatakan kau diperkosa? Iya, Kangbo. Siapa yang melakukannya? Siapa yang berbuat, Umang? Umang, siapa yang melakukan kepadamu? Katakanlah, Umang. Siapa yang melakukannya kepadamu? Siapa? Siapa yang memperkosamu? Ada apa? Kakak, Umang kakak, adikku diperkosa orang. Ken Umang diperkosa orang? Benarkah begitu, Ken Umang? Ada orang yang memperkosamu? Aku baru saja pulang dari istana karena Baginda ada keperluan denganku. Akan tetapi begitu aku sampai di rumah, aku disuguhi cerita seperti ini. Ada orang yang berani kurang ajar memperkosa adik iparku. Siapa yang berani melakukan perbuatan laknat itu? Siapa? Ayo, katakan Ken Umang. Biar aku sendiri yang akan mematahkan leher orang itu. Atau apakah kau sedang bermimpi? Rupanya kau sedang bermimpi. Sebaiknya kalau sekedar mimpi, jangan kau ganggu Kangbokmu dengan cerita mimpimu. Bagaimana Ken Umang? Kau sedang bermimpi? Berkatalah apa yang terjadi. Ken Umang, bagaimana kakak? Apa yang telah menimpa Ken Umang? Kakak? Mungkin adikmu sedang bermimpi dan menganggap mimpimu sebuah kenyataan. Kakak, aku merasa cemas. Ini persoalan pemerkosaan atas Ken Umang. Aku yakin ada apa-apanya. Mari kita ke bilik kakak. Kita tanyai apa sebenarnya. Kau sedang hamil, Danarwari. Biarlah aku saja yang akan menanyai Ken Umang supaya ia bisa menceritakan masalahnya dengan leluasa. Kepadamu mungkin ia merasa berat bercerita, tetapi kepadaku ia akan terbuka. Berbaring lagi lah. Ingat, perutmu sudah sangat besar sekali. Kelahiran bayimu tergantung kepada ketenangan hatimu. Jangan pikirkan apapun. Ini urusanku. Baik, kakak. Aku akan temui dia.
Ken Umang, baru saja kau hampir melakukan sesuatu perbuatan yang membahayakan keutuhan rumah tanggaku, yang juga rumah tangga kakakmu sendiri. Kau sendiri, apa yang telah kau lakukan, Kakang Temenggung? Kau telah menghancurkan hidupku. Aku kira tidak. Persoalan yang kau alami ini persoalan kecil. Sudahlah Umang, lupakan hal itu. Aku telah minta maaf kepadamu. Jangan ceritakan apa yang terjadi pada kita kepada Kang Mbok Ayumu. Kau lihat perutnya yang sudah sangat besar itu. Beberapa hari lagi Kang Mbok Ayumu tentu akan melahirkan. Jika perasaannya tertekan dan tidak tenang, akan ada masalah dengan kelahiran bayinya. Kau tentu tidak mengharapkan kakak perempuanmu itu mati karena melahirkan, bukan? Maksudku, kau tentu tidak mengharapkan Danarwari mati karena ceritamu itu. Kakang Temenggung jahat. Lebih baik aku akan pulang saja. Aku tidak mau ikut di sini lagi. Aku tidak keberatan, Ken Umang. Dengan demikian, kau akan mengendapkan gejolak hatimu dan berusaha melupakan apa yang terjadi. Iya, sebuah cerita yang memelas. Juga sebuah awal yang baik untuk persiapan menjadi pelacur. Apa yang dialami Ken Umang itu menyebabkan ia merasa tidak memiliki sesuatu yang berharga. Ia menganggap dirinya hina sekali, kotor, dan menjijikan. Nah, bukankah demikian, Rudrobondo? Iya. Lalu, bagaimana kelanjutan kisah itu? Ken Umang jadi pergi dari rumah Sang Temenggung itu? Iya. Ia bermaksud meninggalkan rumah itu. Akan tetapi ada sebuah peristiwa lain yang terjadi. Yang nampaknya telah menjadi kehendak Hyang Batara Agung. Bagaimana? Pada saat itu pagi hari, Sang Tumenggung tidak berada di rumahnya. Ken Umang sedang mempersiapkan diri untuk pulang ke desanya. Lalu Danarwari memanggilnya. Duduklah di sini, dekat sini. Kang Mbok memanggilku. Iya. Matamu kulihat sembab, Umang. Kau nampak habis menangis semalaman. Kau akan pulang? Iya, Kang Mbok. Semalam Kakang Tumenggung mengatakan kepadaku, ternyata kau sedang bermimpi. Hatimu sedang tidak tenang. Itulah alasanmu pagi ini bermaksud pergi dari rumah ini. Akan tetapi, aku bukan orang yang bodoh, Ken Umang. Aku mengetahui ada yang tidak beres. Umang, Kakak Temenggung bukan yang telah memperkosamu. Kau tidak perlu mengangguk mengiyakan, Ken Umang. Tangismu telah menjawab. Maafkan aku, Kang Mbok. Kehadiranku di rumah ini menimbulkan masalah seperti ini. Akulah yang seharusnya minta maaf kepadamu, Ken Umang. Suamiku telah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan hatimu. Jagat Dewa Batara, aku tidak mengira Kakang Tumenggung akan mampu melakukan hal itu kepadamu, Umang. Aku melihat selama ini ia telah menganggapmu sebagai adiknya sendiri. Bukan karena kau adalah adikku, tetapi sikapnya memang menunjukkan hal itu. Maafkan aku, Kang Mbok. Kalau saja aku tidak tinggal bersama Kang Mbok. Jangan menyalahkan dirimu, Ken Umang. Kau jelas tidak bersalah. Suamikulah yang telah kehilangan kendali. Kilaf. Aku bisa mengerti. Beberapa bulan ini aku tidak bisa melayani suamiku karena kehamilanku. Ia membutuhkan penyaluran. Ken Umang, demi aku, kau bersedia memaafkan perbuatan Kakang Temenggung, bukan? Siang harinya, seorang prajurit telah ditugasi oleh Sang Tumenggung untuk mengantarkan Ken Umang kembali ke kampung halamannya. Sang Tumenggung sedikit menyesal, tetapi juga merasa lega karena ancaman terhadap ketenangan rumah tangganya telah berhasil dihindarkan. Sementara waktu terus bergerak hingga kemudian malam berikutnya pun tiba. Kakang Temenggung, Ada apa, Danarwari? aku ingin membicarakan sesuatu. Berkenankah Kakang mendengarkan? Soal apa, Danarwari? Soalku, soal Kakang, dan barangkali soal Ken Umang. Danarwari, sudahlah. Sebaiknya kau jangan memikirkan apapun. Tenangkan hatimu. Tugasmu sekarang ini adalah menenangkan dirimu. Tenangkan hatimu. Aku minta Kakang mau mendengarkannya. Sebab apa yang akan aku katakan ini hanya sekedar seandainya. Seandainya apa? Andai kata aku tidak berhasil,
Maksudku... Tidak berhasil bagaimana? Telah banyak aku lihat, Kakang. Melahirkan bayi adalah sebuah perjuangan yang berat. Ada yang berhasil menunaikannya, ada pula yang gagal. Aku bermaksud membicarakan seandainya aku gagal. Jangan bicara begitu, Danalwari. Kakang, apa yang akan kubicarakan ini sekedar berjaga-jaga. Kemungkinan itu ada. Kakang diam saja. Kakang mendengarkan. Andai kata aku tidak berhasil melaksanakan tugasku menjadi seorang ibu, bersediakah Kakang mengawinikan Umang? Apa maksudmu, Dan? Maksudku sudah jelas, Kakang Tumenggung. Andai kata hal itu terjadi, aku mengharapkan anakku akan mendapatkan cinta dan kasih sayang yang sebesarnya yang dapat kuberikan. Dan itu hanya bisa diberikan oleh Ken Umang, adikku sendiri. Sikap dan cinta Ken Umang kepada bayiku tentu sebesar kasih sayangku pula. Danalwari, aku tidak senang dengan pembicaraan ini. Aku tidak senang dengan angan-anganmu itu. Kau harus yakin kau akan berhasil menunaikan tugasmu sebagai seorang ibu. Tidak akan gagal. Dan waktu terus merayap bergerak meninggalkan dini malam menuju saat datangnya fajar pagi. Kakang Tumenggung. Ada apa? Ada apa? Aku merasa perutku pulas. Rupanya sudah waktunya aku akan melahirkan, Kakang. Tahan dulu. Sakit, Danalwari. Aku akan mencarikan seorang dukun. Aku akan memerintahkan untuk memanggil dukun bayi. Kuatkan. Pagi itu, saat matahari belum menyempulkan sinarnya, hanya semburat warna merah menampakkan diri bagaikan sebuah kipas raksasa di langit timur. 3 orang dukun sekaligus telah dipanggil oleh Sang Tumenggung. Keringat sebesar jagung berleleran di punggung dan di wajah Sang Tumenggung. Hatinya benar-benar tegang. Hingga kemudian pada saat fajar menyingsing, tangis bayi itu pun kemudian menyentakkan. Kakang Rudrobondo. Ya. Boleh aku menebak sesuatu? Bagaimana? Bayi itu telah lahir, akan tetapi ada sesuatu yang terjadi pada ibunya. Sesuatu yang bagaimana yang kau maksudkan itu? Seperti yang baru saja dipercakapkan dengan suaminya, ia mati. Benar, Nyai Danarwari, istri Sang Tumenggung itu mati. Nampaknya apa yang dilakukan suaminya kepada adik kandungnya menjadi beban yang berat di dalam hatinya. Menumbuhkan rasa kecewa yang tidak tertahankan. Dan pada akhirnya menyebabkan kematiannya. Benar. Kakang, aku sudah tidak sabar lagi untuk mengetahui siapakah sebenarnya yang kau maksud dengan Sang Tumenggung itu. Siapa? Katakanlah. Rupanya kau sudah tidak sabar lagi untuk mengetahui. Ayolah Kakang, katakanlah, cepat. Yang aku sebut-sebut dengan sebutan Sang Tumenggung tadi adalah Kakang Ranggalampitan. Senopati Diposari benar-benar terkejut ketika Rudrobondo mengatakan bahwa Sang Tumenggung adalah Ranggalampitan, pimpinan Ganter yang sekarang telah menjadi penguasa di Kediri, menjalankan kekuasaan Raja Singasari yang berkedudukan di Tumapel. Diposari termangu beberapa saat dan kemudian mengangguk-anggukan kepalanya. Bukan main. Bagaimana Diposari? Benar-benar sangat mengejutkan. Di luar dugaan bahwa yang kau ceritakan sebagai Sang Tumenggung itu adalah Tuan Ranggalampitan, pemegang kuasa Baginda Rajasa di Kediri. Ya, itulah orangnya. Tampaknya sebuah persoalan yang besar akan dihadapi oleh Tuan Ranggalampitan. Hal itu akan terjadi ketika Baginda Sri Rajasa atau Ken Arok meminta Ken Umang untuk bercerita tentang masa silamnya. Ya, sebenarnya tidak patut dan tidak pada tempatnya atau boleh disebut sebagai sikap yang kekanak-kanakan. Seandainya Ken Arok mencemburui masa silam Ken Umang. Sebenarnya aku juga mencemaskan akan hal itu. Bisa jadi Ken Arok yang bermaksud menghapus bayang-bayang suram Ken Umang akan melenyapkan Kakang Ranggalampitan. Nampaknya sulit bagi Ken Arok untuk menerima kenyataan bahwa apa yang dialami oleh Ken Umang itu terjadi jauh sebelum Ken Arok mengenal Ken Umang. Akan lain halnya jika Kakang Ranggalampitan melakukannya setelah Ken Umang menjadi milik Ken Arok. Iya, nampaknya
akan banyak masalah yang timbul di masa depan. Atau kalau bisa dikatakan, mendung masih menaungi langit Singasari. Oh ya, ceritakan kelanjutan dari kisah itu, Kakang Rudrobondo. Kematian istrinya benar-benar membuat Kakang Ranggalampitan sangat terpukul. Ia nampaknya menyesal sekali. Beberapa hari lamanya ia terlihat sering merenungi kuburan istrinya yang berada di luar kota Raja Singasari. Bahkan ada kalanya tidak mengenal waktu. Pernah terjadi, Tumenggung Ranggalampitan itu menunggu kuburan istrinya semalaman. Bagaimana dengan bayinya? Kakang Ranggalampitan memanggil seorang perempuan yang ditugasi untuk merawat bayi itu. Kebetulan perempuan itu masih sedang menyusui. Ya, lalu bayi itu disusuinya. Beberapa hari lamanya Kakang Ranggalampitan kehilangan gairah hidup. Hingga kemudian ia memutuskan untuk memenuhi permintaan istrinya yang diucapkan sesaat sebelum meninggal. Dengan berkuda Kakang Ranggalampitan menuju ke kampung halaman istrinya. Mertuanya terkejut mendengar kabar yang dibawa oleh anak menantunya itu. Dan kemudian tangis pun meledak di rumah yang terletak di sebuah desa yang terpencil itu. Dan pada sebuah kesempatan, Ranggalampitan mengajak Ken Umang berbicara tanpa ada orang lain yang mendengar pembicaraan itu. Bagaimana keadaanmu, Ken Umang? Baik. Syukurlah. Sebaliknya dengan aku. Beberapa hari ini aku seperti orang gila. Tangis anakku yang meledak. Dan aku tidak tahu harus berbuat apa untuk mengatasinya. Membuatku seperti orang gila. Bayi sekecil itu seharusnya mendapatkan dekapan kasih sayang ibunya. Seharusnya ia mendapatkan makanan dari menyusu pada ibunya. Akan tetapi semuanya itu tidak didapatkannya. Untuk apa Kakang Temenggung menceritakan semuanya itu kepadaku? Berkaitan dengan apa yang diucapkan oleh mendiang istriku, Danarwari. Apa hubungannya dengan aku? Ada hubungannya, Ken Umang. Sebaiknya aku menceritakan sesuatu kepadamu. Maka Tumenggung Ranggalampitan menceritakan apa yang pernah diucapkan oleh Danarwari di malam menjelang melahirkan bayi dan hari kematiannya. Ken Umang mendengarkan dengan seksama, namun kemudian di sudut bibirnya menyempul sebuah senyum. Senyuman yang sinis. Itulah yang diucapkan oleh kakakmu, Danarwari. Agar Kakang mengawiniku? Iya. Aku tidak mau. Aku tahu niat Kakang melaksanakan amanat Kakang Mbok Ayu Danarwari itu lebih didorong untuk mencarikan ibu bagi anakmu. Aku tidak mau. Aku tidak sudi. Seharusnya saat ini aku masih seorang gadis, seorang perawan. Sebelum apa yang kumiliki itu Kakang renggut dengan paksa. Dengan keadaanku yang masih perawan, aku bisa mendapatkan seorang suami seperti yang aku senangi dan sesuai dengan seleraku. Sedang orang macam Kakang Temenggung bukan orang yang memenuhi seleraku. Apalagi untuk menjadi pengasuh anakmu, bayi. Bermimpi pun tidak sudi. Aku tidak sudi menjadi istrimu. Apalagi menjadi pengasuh bayimu yang bukan anakku, bukan bayi yang lahir dari garis keturunanku. Meski aku sekarang bukan gadis lagi, akan tetapi aku akan membuktikan aku mampu mendapatkan lelaki seperti yang aku inginkan. Bahkan aku telah membayangkan lebih jauh lagi. Akan kubuat para lelaki kaummu tergila-gila kepadaku. Akan aku buktikan bahwa aku mampu mendapatkan orang yang mempunyai kedudukan jauh lebih tinggi dari Kakang Ranggalampitan. Iya, Ken Umang telah membuktikan kata-katanya. Sekarang ia bahkan tengah berada di dalam pelukan orang yang memiliki kekuasaan tertinggi dan kesaktian tiada terkira di Singasari. Ya, itulah yang mengagumkan pada wanita. Maksudmu apa? Letak kekuatan harimau pada taringnya, kekuatan seekor ular pada bisa yang dimilikinya, kekuatan lelaki pada otot-ototnya, sedangkan letak kekuatan perempuan adalah pada kecantikannya, lirikan matanya, tutur lembutnya. Kekuatan itulah yang kelak akan menggilas Tuan Ranggalampitan. Semakin kita bicarakan hal ini, semakin kita lihat bahwa Tuan Ranggalampitan berada dalam bayang-bayang bahaya. Tetapi ada sesuatu yang membuatku heran. Tentang apa? Bagaimana mungkin Ken Umang yang menaruh dendam pada kakak iparnya itu bisa bekerja sama dengan kakak iparnya untuk menjadi mata-mata yang diselundupkan ke istana Kediri dan langsung menyadap segala keterangan dari pembaringan Baginda Kertajaya. Itu karena aku. Karena kau? Iya. Oh, rupanya kau juga berada dalam bahaya. Mengapa kau menyimpulkan seperti itu? Aku yakin
Kau pasti salah seorang di antara sekian banyak orang yang pernah merasakan kehangatan pelukan Ken Umang. Benar kan? Ketika itu dari seorang prajurit bawahanku, aku mendengar tentang seorang perempuan nakal, pelacur, yang terkenal memiliki kecantikan yang sangat luar biasa. Pelacur yang memiliki langganan kelas senopati ke atas. Aku datangi pelacur itu, sebagaimana layaknya lelaki yang membutuhkan kehangatannya. Rupanya ia sangat terkesan kepadaku, sehingga aku dengan mudah mengorek segala keterangan tentang dirinya. Ia bercerita tentang masa silamnya. Disitulah aku terkejut ketika mengetahui ternyata Ken Umang adalah adik ipar dari Kakang Rangga Lampitan, pimpinan Ganter yang menjadi atasanku sendiri. Aku sungguh-sungguh terkejut. Namun tiba-tiba aku mempunyai sebuah gagasan. Aku membutuhkan seseorang yang memenuhi syarat untuk aku selundupkan ke istana Kediri. Itulah sebabnya aku menendangnya ke atas. Apa yang kau maksud dengan menendangnya ke atas? Aku mengirimkan Ken Umang untuk menyadap segala keterangan langsung dari pembaringan Baginda. Oh, bukan main. Benar-benar sebuah kisah yang menarik dan mendebarkan. Sekaligus menumbuhkan kecemasan di dalam hatiku tentang nasib Ki Rangga Lampitan. Aku tidak yakin Ken Umang akan menyimpan rapat-rapat. Atau jika ia memang tidak ingin rahasianya yang paling kelam itu diketahui oleh Ken Arok, Ken Umang masih bisa mempengaruhi Ken Arok untuk melampiaskan dendamnya kepada Ki Rangga. Ya, rupanya benar seperti apa yang telah kau katakan. Harus ada orang yang mengingatkan Ken Arok. Aku tidak berani melakukan hal itu. Apalagi aku. Menurutku, siapakah orang yang mempunyai pengaruh terhadap Ken Arok yang dapat dipergunakan untuk menyampaikan kepadanya tentang Ken Umang tanpa membahayakan orang itu? Brahmana Logawi. Brahmana Logawi? Iya, Brahmana Logawi. Tetapi di mana kita dapat menemukan orang itu? Orang itu keleyang kabur Kanginan. Ya, kita berharap suatu saat kita dapat menemukannya. Baik, demikianlah Senopati Rudra Bondo dan Senopati Diposari kemudian kembali setelah merasa tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Mereka berkuda di tengah kota Raja Kediri yang sepi. Bekas peperangan yang terjadi ternyata masih menyebabkan Kediri senyap. Waktu terus bergerak mengantarkan Kediri ke arah pagi. Baik Rudra Bondo maupun Diposari tidak sempat tidur meski barang sejenak pun. Karena beberapa saat kemudian mereka telah berada di alun-alun. Diposari harus mengikuti rombongan Ken Arok kembali ke Tumapel. Sedangkan Senopati Rudra Bondo tetap tinggal di Kediri. Apakah kau sudah siap, Ken Umang? Hamba tuanku, hamba telah siap. Kau bisa berkuda bukan? Hamba bisa tuanku. Jika demikian kau harus menggunakan pakaian yang lain. Pakaian khusus untuk berkuda. Perjalanan ke Tumapel cukup jauh, membutuhkan waktu beberapa hari. Kalau kau berharap kau akan ditandu, baru sebulan yang akan datang akan sampai di sana. Hamba tuanku, jika demikian, hamba akan berganti pakaian. Demikianlah ketika langit di timur semburat rombongan yang akan kembali ke Tumapel telah siap. Semuanya ada sekitar 20 orang yang akan menempuh perjalanan dengan menunggang kuda. Ken Arok memberikan beberapa pengarahan kepada para senopati yang berkumpul di halaman istana itu, serta secara khusus meninggalkan pesan-pesan yang perlu dilaksanakan Rangga Lampitan. Ken Umang berdesir ketika matanya bersirobok dengan tatapan mata bekas kakak iparnya itu. Ada sesuatu yang bergolak di dalam dadanya yang hanya Ken Umang sendiri yang mengetahui bagaimana rasanya. Kakang Rangga Lampitan, hamba tuanku. Aku titipkan Kediri beserta segala cara penanganannya kepada Kakang Rangga. Segala perintah tuanku akan hamba laksanakan dengan sebaik-baiknya. Hal yang paling penting harus Kakang kendalikan adalah para prajurit. Untuk beberapa lama, para prajurit Tumapel biarlah berada di sini. Nanti berangsur-angsur Kakang bisa mengirimkan kembali ke Tumapel. Hamba mengerti tuanku. Sebelum kami semuanya berangkat, adakah sesuatu yang akan Kakang sampaikan kepadaku? Tidak ada tuanku. Baiklah, jika semuanya sudah siap, mari kita berangkat. Semuanya boleh naik ke atas kuda.
Nampak Ken Arok melampaikan tangannya kepada Ken Umang yang telah berpakaian seperti laki-laki. Rangga Lampitan menundukkan wajah ketika Ken Umang melintas di depannya. Ken Umang bersikap seolah tidak pernah terjadi apa-apa antara dirinya dengan bekas kakak iparnya itu. Maka dengan dibantu oleh Ken Arok, Ken Umang kemudian naik ke atas kuda. Semua sudah siap? Baiklah, ayo kita berangkat. Rombongan yang terdiri dari sekitar 20 orang itu kemudian berderap meninggalkan alun-alun kota Kediri menuju ke Tumapel, ibu kota Singasari. Debu mengepul tebal ketika rombongan berkuda yang cukup besar itu melintas. Dan ketika melintasi Gapura Timur, matahari mulai menyembulkan diri. Rombongan yang terdiri sekitar 20 orang yang dipimpin langsung oleh Ken Arok itu berderap meninggalkan istana Kediri kembali ke Tumapel. Dan ketika fajar kemudian menyingsing, rombongan itu telah melewati gerbang timur. Rudro Bondo yang semalaman berbincang dengan Diposari tidak mampu lagi menahan apa yang ada dalam hatinya. Dia kemudian menjumpai Rangga Lampitan di istana. Ada apa, Rudro Bondo? Ada sebuah persoalan yang sangat penting yang ingin hamba bicarakan, tuanku. Aku senang kalau untuk selanjutnya kau benar-benar akan selalu memanggilku dengan cara seperti itu, Rudro Bondo. Panggil aku sekali lagi dengan cara itu. Ada apa? Soal Ken Umang. Kenapa dengan Ken Umang? Rasa-rasanya ada sesuatu yang tidak seharusnya terjadi atau tidak pantas terjadi. Kakang melihat bagaimana sikap Ken Arok kepada Ken Umang. Sikap yang bagaimana? Kau tidak tahu atau berpura-pura tidak tahu? Bagaimana seandainya aku telah tahu apa yang kau maksud itu? Bagaimana sikap Kakang? Apakah Kakang tidak mencemaskan sesuatu? Rupanya kau yang justru mencemaskan sesuatu, Rudro Bondo. Kakang, aku mengetahui persoalan yang ada di antara Kakang dan Ken Umang. Persoalan yang menjadi masa silam kalian berdua. Apa yang dilakukan oleh Ken Umang saat sekarang ini dengan berusaha menempatkan diri di samping Ken Arok, penguasa tertinggi di Singasari, adalah dalam rangka usahanya membuktikan apa yang pernah diucapkannya di hadapan Kakang Rangga Lampitan. Bukankah benar demikian, Kakang Rangga Lampitan? Jika apa yang kau ucapkan itu benar, lalu kenapa? Apakah Kakang tidak merasa cemas bekas adik iparmu itu akan membuat ulah, berbuat sesuatu yang membahayakan Kakang Rangga Lampitan? Jelaskan lebih rinci, Rudro Bondo. Bahaya yang bagaimana yang kau maksud itu? Jika kisah tentang masa silam Ken Umang itu sampai di telinga Ken Arok, apakah kira-kira yang akan dilakukan Ken Arok? Menurutmu apa? Kakang tentu tidak akan lupa dengan nasib Senopati Kebo Dampit yang dibunuh Ken Arok karena bermaksud membunuh dan memperkosa Ken Umang. Juga nasib Macan Kroda karena bermaksud memperkosa Ken Umang. Dan kau bermaksud mengatakan bahwa aku adalah salah seorang yang pernah memperkosa Ken Umang? Demikian bukan? Ken Arok itu orang yang aneh. Ia banyak menyimpan keanehan. Kesaktiannya yang luar biasa, kecerdasannya yang luar biasa, sekaligus sikapnya yang gila luar biasa. Ia sanggup melakukan hal yang orang lain tidak sanggup. Ia tega menyingkirkan orang-orang yang dianggapnya telah menyakitinya dengan cara yang paling mengerikan. Orang yang berani melecehkan Ken Umang adalah salah satu contoh dari orang-orang dianggapnya menyakitinya. Persoalanku dengan Ken Umang terjadi jauh sebelum Ken Arok mengenal Ken Umang. Ken Arok tidak berhak untuk menggugat hal itu. Bukan haknya. Kecuali jika aku melakukan perbuatan itu setelah Ken Umang menjadi miliknya. Itulah Kakang Rangga. Semalam aku juga berpendapat seperti itu ketika membicarakannya dengan Diposari. Namun yang kita hadapi adalah Ken Arok, bukan orang waras. Ken Arok mampu berpikir menurut enaknya sendiri, berbuat sesuai kepentingannya sendiri. Jangan cemas, Rudro Bondo. Aku yakin andai kata Ken Umang bercerita, Ken Arok akan berpikir 1000 kali untuk membunuhku. Aku memiliki pasukan segelar sepapan. Jika ia berani melakukan hal itu kepadaku,
maka akan terjadi pertumpahan darah. Sungguh naif, Kakang. Jika pertumpahan darah itu terjadi hanya karena persoalan Ken Umang. Seiring waktu yang terus bergerak, rombongan Ken Arok menempuh perjalanan dengan tidak ada hambatan yang merintangi. Seharian mereka berkuda dan hanya beristirahat 2 kali untuk memberikan kesempatan kepada kuda-kuda mereka merumput dan minum air sungai. Perjalanan menuju Tumapel masih jauh, membutuhkan 2 atau 3 hari untuk sampai di tempat tujuan. Dan ketika malam kemudian tiba, mereka sampai di lereng sebuah bukit. Hutan yang lebat nampak di sisi kanan. Kakang Diposari. Hamba tuanku. Kita beristirahat di sini. Perintahkan untuk segera membuat perkemahan dan perapian. Hamba tuanku. Perintah tuanku akan hamba laksanakan. Dan aku serahkan keamanan perkemahan itu kepadamu, Kakang Diposari. Ada sesuatu yang harus aku kerjakan di daerah ini. Besok pagi-pagi sekali, aku akan berada di antara kalian semuanya. Tuanku akan pergi kemana? Kau tidak perlu mengetahui, Ken Umang. Nah, semuanya, kerjakan perintahku. Ken Arok tidak merasa perlu menunggu para prajuritnya untuk membangun perkemahan. Dia meloncat ke atas kudanya dan dengan tarikan sandal pancing pada kendali kuda, membuat kuda itu berderap. Kakang Diposari? Hamba tuanku. Tahukah Kakang kemana kira-kira Tuanku Rajasa pergi? Hamba tidak tahu, Tuan Putri. Bukankah Tuan Putri sendiri melihat? Tuanku Sri Rajasa tidak mengatakan kemana perginya. Kakang Diposari mengenal tempat ini? Hamba pernah melewati tempat ini, Tuan Putri. Akan tetapi, hamba tidak mengenalnya dengan baik. Barangkali jika Kakang Diposari mengenali tempat ini, Kakang akan tahu kemanakah kira-kira Tuanku Baginda pergi dan untuk menemui siapa. Hamba tidak tahu, Tuan Putri. Sekarang, apakah hamba diperkenankan untuk memimpin para prajurit membangun perkemahan? Baiklah, silahkan Kakang. Seorang perempuan yang punya rasa ingin tahu terhadap apa yang dilakukan lelaki. Sayang. Sayang sekali jika Ken Arok tergila-gila kepada perempuan semacam itu. Baiklah teman-teman, kita membangun perkemahan dan perapian. Cepat, laksanakan, ayo. Cepat. Kabut tebal turun dan hawa dingin menyengat tulang. Suasana gelap gulita, tidak nampak bintang-bintang di langit karena kemampuan mata memandang hanya sebatas beberapa depa ke depan. Andai kata saja orang mampu membebaskan diri dari kabut, maka sebenarnya di langit terlihat bintang-bintang dengan jelas karena tidak banyak mendung. Namun kabut yang turun rendah itu membuat sebuah perkampungan kecil yang dilintasinya menjadi senyap. Itulah perkampungan di mana istri Tumenggung Murtiwandawa dan anaknya berada. Kakang Aryo Sundoro, tahukah Kakang di mana ibu berada? Ibu kemana, Kakang? Ibu berada di halaman? Perutku besar sekali, Kakang. Aku tidak bisa bergerak bebas. Aku ingin berbicara dengan ibu. Tolong panggilkan ibuku, Kakang. Aryo Sundoro adalah salah seorang korban keganasan umat Durga para Bandari yang berhasil diselamatkan Kameswara dan kemudian karena tidak memiliki keluarga lagi, hidup bersama-sama Nyai Sakyamurti. Pergaulan yang erat bahkan kemudian menumbuhkan benih-benih cinta di antara Aryo Sundoro dan Warapalupi. Meski Warapalupi tengah hamil, Aryo Sundoro yang bisu itu segera melangkah keluar, memanggil Nyai Sakyamurti yang dibutuhkan oleh anak gadisnya. Ada apa, Palupi? Apa yang ibu lakukan di luar? Ibu tidak melakukan apa-apa. Sebaiknya ibu jangan pergi kemana-mana. Di luar kabut sangat tebal. Ibu bisa tersesat, Bu. Ibu mengerti, Palupi. Ibu, bagaimana? Kira-kira berapa hari lagi aku akan melahirkan anakku? Yang mengetahui kapankah kira-kira bayimu akan lahir hanya Yang Batara Agung di atas sana, Palupi.
Namun menurut pengalaman usia bayi di dalam kandungan adalah 9 bulan. Dan mungkin lebih beberapa hari. Ibu, mungkinkah kehamilan bayi sampai 12 bulan? Jangan bertanya yang aneh-aneh, Palupi. Hal itu akan membuatmu ketakutan. Aku ingin kelahiran bayiku ada ayah yang menungguiku, Bu. Nyai Sakyamurti merasakan dadanya tiba-tiba berdesir, seperti ada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Dan ketika Warapalupi menyebut nama ayahnya, sebenarnya lah di dalam hati Nyai Sakyamurti sebagai seorang istri bertanya, di manakah suaminya? Atau bagaimanakah keadaan suaminya? Tatapan mata Nyai Sakyamurti menerawang. Tidak terasa, matanya pun basah. Ingatannya tertuju pada sebuah peristiwa yang terjadi sekitar 10 hari sebelumnya. Sebuah peristiwa aneh yang menghantuinya. Waktu itu tengah malam, kabut turun seperti yang terjadi sekarang. Nyai Sakyamurti tengah berada di halaman. Dia tidak bisa memandang jauh karena kabut yang sedemikian tebal. Di saat itulah, sosok tubuh itu muncul dari dalam kabut. Siapa itu? Nyai. Kakang Murti Wandawa. Inilah aku, Nyai. Kakang, akhirnya kakang pulang juga. Iya, aku pulang untuk singgah. Namun, aku akan pergi lagi untuk menempuh sebuah perjalanan yang sangat panjang. Kemana, kakang? Kelak kau akan tahu, Nyai. Akan ada seseorang yang memberitahumu kemana aku pergi. Mengapa kakang harus berteka-teki? Keadaanlah yang membuat menjadi teka-teki, Nyai. Nyai, jagalah Warapalupi baik-baik, Nyai. Kakang Murti Wandawa. Aku tidak mempunyai waktu banyak, Nyai. Kakang Sakyamurti. Berulang kali Nyai Sakyamurti memanggil-manggil nama suaminya, namun bayangan Sakyamurti yang muncul lamat-lamat dari kabut itu kemudian menghilang dengan cara yang sama. Wujud tubuhnya semakin mengabur, seolah kabut yang turun menelan tubuhnya dengan ganas dan memaksanya membawa pergi ke sebuah negeri yang tidak terjamah manusia. Ibu, tenangkan hatimu, Palupi. Ibu berdoa, semoga ayahmu cepat kembali dan akan memberi sebuah nama untuk bayi yang akan kau lahirkan. Ibu sendiri rupanya menyimpan sebuah masalah. Mengapa ibu tidak mau menceritakan kepadaku? Tidak, Palupi. Ibu tidak menyembunyikan apapun. Tenangkan hatimu. Siapakah itu, Ibu? Percakapan antara Nyai Sakyamurti dan Warapalupi terhenti oleh suara ketukan pintu. Mereka berdua menjadi tegang karena rumah persembunyian mereka terpencil. Tidak mungkin jika ada penduduk dari perkampungan kecil itu yang datang ke rumah itu malam hari di saat kabut sedemikian tebalnya. Kecemasan mulai membayang di wajah kedua perempuan itu, sedangkan Aryo Sundoro yang bisu bergegas mengambil sebuah pedang. Ada orang mengetuk pintu. Siapa, Ibu? Ibu tidak tahu, Palupi. Aku takut. Kakang Aryo Sundoro, bagaimana Kakang? Siapa itu? Bukalah, Bibi. Aku ada keperluan yang sangat penting dengan Bibi. Jangan takut. Aku tidak bermaksud jahat. Aryo Sundoro, bukalah pintunya. Aryo Sundoro membuka pintu. Seorang pemuda tampan melangkah masuk. Senyumnya bersahabat, menyebabkan rasa takut Nyai Sakyamurti dan Warapalupi hilang berganti sebuah tanda tanya. Dengan seksama dan curiga, Aryo Sundoro yang bisu mengawasi pemuda itu. Benarkah aku sedang berhadapan dengan Bibi Sakyamurti? Aku istri Kakang Sakyamurti, anak muda. Siapakah kau? Namaku Ken Arok, Bibi. Nyai Sakyamurti dan Warapalupi terkejut ketika pemuda tampan itu menyebut namanya. Nampaknya ibu dan anak itu pernah mendengar nama itu. Sakyamurti tentu telah bercerita banyak tentang seorang pemuda luar biasa yang bernama Ken Arok dan menjadi seorang Akuwu di Tumapel. Anak Mas Ken Arok, Akuwu Tumapel? Benar, Bibi. Aku Ken Arok dari Tumapel. Anak Mas tentu mempunyai sebuah kepentingan dengan menempuh perjalanan jauh dari Tumapel ke tempat ini. Benar, Bibi. Aku datang untuk menyampaikan sesuatu yang sangat penting tentang Paman Sakyamurti. Tentang suamiku? Ada apa dengan suamiku, anak Mas? Bagaimana dengan suamiku? Bibi,
Paman Sakyamurti telah gugur di medan peperangan. Ada sesuatu yang seperti merampati ruangan itu, hingga kemudian menjadi hening. Nyai Sakyamurti memandang Ken Arok dengan tatapan mata yang aneh. Warapalupi terkejut. Untuk beberapa saat lamanya dia diam terpaku. Kebingungan telah menyergapnya. Anak Mas, benarkah berita yang kau bawa itu? Aku berharap semoga Bibi bisa menerima kabar ini dengan tenang. Sebenarnya lah Bibi, Paman Murtiwandawa telah gugur di medan peperangan antara Tumapel dan Ganter melawan Kediri. Terimalah ini Bibi, segenap prajurit Tumapel dan Ganter juga Singasari memberikan penghormatan kepada Paman Murtiwandawa yang telah gugur. Meski Paman Murtiwandawa berpihak kepada Kediri, akan tetapi yang dilakukannya adalah sikap seorang prajurit sejati yang rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk negara. Akhirnya, setelah Nyai Sakyamurti menerima sebuah kendil yang berisi abu jasad suaminya, yakinlah kedua perempuan itu jika Sakyamurti telah pergi meninggalkan mereka untuk selama-lamanya. Warapalupi tidak mampu lagi menahan sesak di dadanya, maka meledaklah tangisnya. Ken Arok kemudian menceritakan apa yang telah terjadi, menceritakan peperangan yang terjadi antara Tumapel dan Ganter melawan Kediri, menceritakan apa yang telah dilakukan oleh Tumenggung Murtiwandawa yang luar biasa di medan peperangan, yang dilandasi sikapnya sebagai seorang prajurit sejati. Duka Nyai Sakyamurti menyebabkan dunia serasa gelap. Tatapan mata Nyai Sakyamurti kosong, tidak lagi terdengar sedu-sedan isaknya. Namun hatinya syarat dengan jerit tangis. Demikian pula dengan anak perempuannya yang tidak henti-hentinya dirundung kemalangan. Meski telah berhasil menguasai diri, namun matanya tetap basah membanjir air mata. Anak Mas, jadi anak Mas yang telah membunuh suamiku. Sebagaimana yang telah aku ceritakan, Bibi, yang terjadi adalah sebuah perang. Aku mengerti anak Mas, sebagai istri seorang prajurit. Aku mengerti tentang hal itu. Aku tidak akan menyalahkan anak Mas jika anak Mas tidak membunuh suamiku. Barangkali suamiku yang akan membunuh anak Mas. Terima kasih untuk pengertian Bibi. Lalu, apakah peristiwa itu terjadi pada Soma Manis yang lalu? Pada pagi hari, Bibi. Soma Manis pagi hari. Bagaimana Bibi bisa mengetahui peristiwa itu terjadi pada Soma Manis? Malamnya, suamiku itu datang. Jagat Dewa Batara. Jika demikian, yang datang menemui aku itu bukan Kakang Sakyamurti yang masih hidup, akan tetapi telah muksa. Ada apa, Bibi? Apa yang telah terjadi? Kakang Sakyamurti sempat pulang, anak Mas. Ia muncul dalam kabut. Ia menemuiku, tetapi tidak lama. Ia menemui, tetapi hanya sebentar saja. Ia pergi dan tidak kembali lagi. Meski Bibi telah memanggil-manggil namanya, ia muncul dari dalam kabut dan ia pergi juga bagai ditelan kabut. Yang datang itu bukan Kakang Sakyamurti yang masih hidup, tetapi sudah mati. Kakang Murtiwandawa. Jika demikian, Paman Sakyamurti sempat berpamitan kepada Bibi. Peristiwa itu adalah Soma Manis malam, anak Mas. Ken Arok mengangguk-anggukan kepala. Cerita yang didengarnya itu adalah luar biasa. Tetapi Ken Arok mempercayai sepenuhnya. Dia percaya bila Sakyamurti yang telah mati itu sempat berpamitan pada istrinya, pamit untuk pergi untuk selama-lamanya. Hingga tengah malam, Ken Arok berada di rumah Nyai Sakyamurti, dan ketika tiba saatnya, dia kemudian berpamitan. Bibi, aku minta maaf jika tidak bisa terlampau lama berada di sini. Aku mohon pamit, Bibi. Silakan, anak Mas. Keadaan sekarang telah berubah, Bibi. Kediri sudah tidak ada lagi. Yang ada sekarang hanyalah Singasari. Bibi tidak perlu lagi merasa takut dikejar-kejar oleh prajurit Kediri. Jika Bibi tidak keberatan, aku akan merasa senang jika Bibi tidak tinggal di tempat yang terpencil ini. Silahkan Bibi tinggal di Tumapel. Segala kebutuhan Bibi akan aku penuhi. Tidak, anak Mas. Aku sudah kerasan tinggal di sini. Tempat ini tenang. Di tempat inilah aku menemukan Kakang Sakyamurti yang sebenarnya, yang telah bebas dari belenggu kegelapan hatinya. Biarlah aku tetap tinggal di sini. Jika demikian, kelak aku akan mengirimkan segala kebutuhan yang Bibi butuhkan. Aku juga akan membantu Bibi untuk menyampaikan kepada Kameswara dan Pinaka atas apa yang telah terjadi.
Sekarang izinkanlah aku mohon pamit, Bibi. Silakan anak mas. Adi Warapalupi, aku minta diri. Tatapan mata Warapalupi kosong tiada bercahaya. Dia tidak berkata apapun ketika Ken Arok berpamitan padanya. Nyai Sakyamurti yang kemudian berdiri dan melangkah membukakan pintu. Dan dengan tidak berpaling lagi, Ken Arok melangkah menembus gelapnya kabut, meninggalkan jejak duka yang berkepanjangan di rumah itu. Warapalupi mendekap sebuah kendil yang berisi jasad ayahnya yang telah diperabukan. Ayah, mengapa kau tinggalkan kami, Ayah? Kau tidak kasihan kepada Palupi. Ayah Sakyamurti. Ayah, aku ikut kau, Ayah. Aku ikut kau. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh Nyai Sakyamurti untuk menghibur anaknya, karena hatinya sendiri terasa berantakan. Kepergian suaminya untuk selamanya terasa berat ditanggungkan. Nyai Sakyamurti yang semula mampu berdiri kukuh, kemudian bersandar di dinding. Tangannya mendekap wajahnya, untuk kemudian tubuhnya melorot terduduk ke lantai. Tidak terdengar sedu-sedannya, tetapi langsung di relung hatinya, tangisnya begitu ramai. Sementara itu, di waktu yang sama tetapi jauh di suatu tempat yang disebut Kambang Ayun, di tempat itulah sekarang Kameswara dan Pinakaswasti Ratu berada, di suatu tempat yang diyakini akan mampu melindungi bayi Parameswara dari jamahan dan buruan umat Durga para Bandari. Aku bermimpi lagi. Aku bermimpi lagi. Beberapa malam ini aku memimpikan hal yang sama. Dewa, ada apa dengan mimpi-mimpi aneh dan beruntun ini? Di sebuah ruangan yang terletak di balik air terjun Kambang Ayun, di sanalah Pinakaswasti Ratu merencanakan untuk bersembunyi, entah sampai kapan, dalam usahanya melindungi Parameswara, titisan dari Maharesi Sancari, dari kehidupan masa silam. Sedangkan di ruangan yang lain, Kameswara yang digoda oleh mimpi aneh itu bangkit berdiri dan berjalan ke sebuah kolam. Mimpiku yang pertama, aku melihat ayah Sakyamurti mengamuk menghadapi lawan yang tiada terbilang jumlahnya. Ia mengamuk dan mengamuk, membunuh dan membunuh. Namun musuh tidak terbilang jumlahnya. Mimpi itu hadir sampai 2 kali berturut-turut. Kemudian mimpi yang lain, ayah Sakyamurti melambaikan tangan kepadaku. Jagat Dewa Batara. Apa artinya semua ini? Kameswara membasuh wajahnya dengan air yang menggenang di kolam. Terasa air yang dingin itu bagai membasuh pula tulang-tulangnya. Semoga tidak terjadi apa-apa. Aku berharap semoga tidak terjadi apa-apa. Namun Kameswara berdesir. Tiba-tiba matanya melihat sesuatu yang tidak wajar. Dia mengenali sesuatu yang tiba-tiba membuat dadanya bergolak. Sebenarnya lah, dia melihat sesuatu yang semula tidak ada menuju ke arah ada dalam wujud wajah seseorang. Rakai Walayang Pukumbayoni. Rakai, benarkah aku berhadapan dengan Rakai? Aku datang menemuimu, Kameswara. Adakah Rakai akan memberi petunjuk kepadaku? Kameswara, apakah yang sedang kau lakukan di tempat ini? Kau sekedar bersembunyi? Tuanku Rakai, tuanku tentu telah mengetahui apa yang sedang aku lakukan. Kau merasa dengan bersembunyi di tempat ini, kau akan mampu melindungi anakmu. Bagaimanakah seharusnya, Rakai? Apakah yang harus aku lakukan? Kameswara, Pujangga Sangsari mempunyai sebuah cara untuk melindungi titisannya yang lahir kembali ke dunia ini. Akan ada orang yang dengan sukarela memberikan perlindungan, bahkan dengan pengorbanan nyawanya. Jumlahnya ada 5. Mereka itulah yang harus kau cari. Dengan sebuah ciri-ciri terdapat sebuah raja, seperti yang dimiliki oleh anakmu. Carilah mereka sampai ketemu. Dengan mereka, kau harus bahu-membahu memberikan perlindungan kepada anakmu. Raja Kalacakra? Benar. Sebaliknya, kau juga harus mengenali orang-orang yang akan membunuh anakmu. Bisa jadi orang itu mempunyai hubungan yang dekat denganmu. Namun sebenarnya oleh takdir, ia telah menjadi tangan-tangan Durga
Orang itu memiliki sebuah pertanda pula, berwujud raja mata yang terletak di telapak tangan pula. Jumlah mereka ada 3. Itu sebabnya mereka disebut Trinetra. Waspadalah terhadap mereka, meski mereka sahabatmu. Sebaliknya, meski yang memiliki Raja Kalacakra itu orang yang tidak kau sukai, namun karena takdir, ia harus memberikan pengayoman kepada bayimu. Kau harus bekerja sama dengannya. Rakai, bagaimana dengan mimpi yang berkali-kali menggodaku? Peristiwa yang terjadi sama dengan mimpi itu. Kameswara termangu di tempatnya berdiri. Kameswara tidak mencegah ketika wujud Rakai Walengpu Kumbayoni yang berada di depannya itu semakin lama semakin memudar untuk kemudian lenyap sama sekali. Nah, apa yang kemudian akan dilakukan oleh Kameswara? Dan bagaimana pula dengan perjalanan Ken Arok ke Tumapel? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.